Halo sahabat YouTube, seperti biasa buat kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Sekarang ini banyak sekali YouTuber pemula yang mendapatkan hal-hal yang sangat mengerikan, yaitu berkurangnya subscribe dan jam tayang. Nah, saya sebut saja itu adalah hal-hal yang sangat mengerikan bagi para YouTuber pemula. Karena apa sih yang dicari oleh YouTuber pemula selain subscribe dan jam tayang? Selain hal tersebut, saya katakan itu adalah hal yang sangat mengerikan. Di sini saya juga sebut itu adalah penyakit menular. Penyakit menularnya seperti apa? Oke, di sini ketika subscribe ataupun jam tayang itu drop ataupun hilang ataupun berkurang, biasanya itu menular kepada semangatnya para YouTuber pemula tersebut sehingga menjadi drop. Ayo ngaku aja siapa yang seperti itu. Ketika subscribe ataupun jam tayang drop, maka biasanya semangatnya pun ikut drop. Nggak apa-apa ya, itu manusiawi. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu ketika saya menjadi YouTuber pemula. Nah, di sini saya akan membahas terkait hilangnya subscribe dan jam tayang. Apa sih penyebabnya sehingga subscribe dan jam tayang itu bisa hilang? Serta di sini pun saya akan menjelaskan solusi bagaimana untuk menambahkan subscribe dan jam tayang kembali. Agar ketika subscribe dan jam tayang kita itu bertambah, semangat kita pun bisa ikut bertambah. Simak saja selengkapnya. Terkait berkurangnya subscribe dan jam tayang, yang pertama di sini saya akan bahas untuk di subscribe-nya terlebih dahulu. Untuk penyebab subscribe spam, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, mungkin ada juga yang sudah melihat terkait video subscribe spam. Untuk yang belum melihat terkait subscribe spam, kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Di sana saya sudah membahas terkait penyebab subscribe itu bisa berkurang karena adanya subscribe spam. Selanjutnya di sini saya bahas terkait jam tayang berkurang. Ada beberapa hal yang menyebabkan jam tayang kita itu berkurang. Nah, di sini saya akan bahas semuanya satu per satu. Penyebab pertama terkait jam tayang berkurang itu adalah karena video yang dihapus. Ini biasanya dialami oleh YouTuber yang mendapatkan klaim hak cipta. Daripada repot untuk mengklaim hak cipta ataupun mengatasi hak cipta, maka dia menghapus video. Nggak taunya itu jam tayangnya berkurang. Nah, jika kalian mendapatkan klaim hak cipta, itu jangan langsung dihapus, tetapi kalian coba atasi terlebih dahulu dengan cara yang sudah saya bahas pada video di pojok kanan atas. Silahkan kalian lihat saja di sana. Walaupun nantinya kita memotong video yang terkena hak cipta tersebut, itu tidak akan mengurangi jam tayang kita. Daripada video kita hapus, itu akan menyebabkan pengurangan pada jam tayang kita. Penyebab yang kedua terkait pengurangan jam tayang itu biasanya merubah visibilitas. Visibilitas itu artinya ketika video kita sudah publik lalu kita merubahnya menjadi privat. Nah, itu hal-hal yang sangat-sangat tidak disadari oleh YouTuber pemula. Nggak taunya ketika video yang sudah kita publik lalu kita bikin privat, itu akan mengurangi jam tayang kita yang sudah didapat pada video tersebut. Jadi jika kalian memiliki video, baik itu buruk ataupun tidak banyak yang nonton, lebih baik jangan di privat. Yang penting tidak terkena hak cipta. Biarkan saja video itu ada, biar nantinya jam tayang kita itu tidak hilang. Walaupun mendapatkan 1 ataupun 2 jam, itu sangat berharga buat YouTuber pemula. Penyebab yang ketiga, nah ini yang banyak tidak disadari oleh YouTuber pemula, yaitu terkait spam view. Arti spam yang sudah saya bahas sebelumnya itu adalah bertubi-tubi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para YouTuber pemula yang menonton videonya sendiri oleh keluarganya melalui playlist yang secara terus-menerus. Walaupun dengan perangkat yang berbeda, akan tetapi jika itu terus-menerus maka bisa dianggap spam view. Karena YouTube setiap hari ataupun setiap bulannya itu memfilter mana sih penonton kita yang benar-benar original, yang bukan karena dari paksaan. Hal yang ketiga ini biasanya tidak disadari oleh para YouTuber pemula, yang mungkin ketika dia menonton dengan perangkat lain oleh keluarganya itu secara terus-menerus yang awalnya meningkat, tapi tiba-tiba besoknya kok hilang. Nah, itu adalah spam view. Jadi hindari menonton yang secara paksaan ataupun terus-menerus oleh keluarga kita. Lebih baik kita mendapatkan view yang alami
tapi mendapatkan jam tayang juga yang permanen. Lalu hal yang keempat terkait penyebab berkurangnya jam tayang kita. Ini biasanya dirasakan oleh YouTuber pemula yang salah lihat. YouTube Studio itu di tampilan pertama itu hanya didata di 28 hari terakhir aja. Artinya, jika keesokan harinya bertambah hari, maka yang 29 hari ke belakang itu tidak dihitung. Bukan tidak dihitung, melainkan masuk ke total agregat di dalamnya YouTube Studio kita. Jadi, jika kita ingin melihat jam tayang pada YouTube Studio kita, jangan hanya melihat di depan halaman YouTube Studio saja, karena itu yang dihitung hanya 28 hari saja. Jadi lebih baik kita melihat di lihat lainnya yang nanti kita bisa mengganti frekuensi jam tayang tersebut. Ada 90 hari, 365 hari, ataupun sepanjang waktu. Nah, itu adalah real jam tayang kita yang kita dapat. Nah, itu tadi keempat hal yang menyebabkan pengurangan pada jam tayang kita. Selanjutnya, bagaimana solusi untuk menambahkan jam tayang kita kembali yang berkurang? Artinya, kalian harus hindari keempat hal yang sudah dibahas tadi. Dan solusi lainnya untuk kita bisa menambahkan jam tayang kita lagi, ada banyak cara untuk kita bisa menambahkan jam tayang. Yang pastinya aman, permanen, dan cepat. Nah, terkait cara itu, saya sudah mengumpulkan semua cara tersebut pada playlist ini. Silahkan kalian lihat saja di pojok kanan atas. Silahkan kalian lihat semuanya ataupun satu persatu di sana. Semoga apa yang sudah saya bahas tadi bisa bermanfaat serta berkah buat kita bersama. Jangan lupa kalian share terkait konten ataupun channel Bang Metrik ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan ataupun yang ingin menjadi YouTuber. Karena sedikit apapun kita bisa memberi kebaikan, pengetahuan ataupun ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama.